Tahukah saudara bahwa tidak ada siapapun dan kekuatan apapun yang dapat menggagalkan rancangan Tuhan di dalam hidup saudara kecuali diri saudara sendiri. Saat Petrus gagal di dalam hidupnya, pada waktu Petrus berjalan di atas air dan dia tenggelam karena dia mulai khawatir, itu pun Tuhan menolong dia dan menarik tangannya. Dan pada waktu Petrus menyangkali Yesus sampai 3 kali, bukan berarti rancangan Tuhan sudah selesai, bukan berarti rancangan Tuhan di dalam hidupnya gagal, karena Tuhan tetap mengembalikan Petrus pada destininya, yaitu menjadi seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan sangat besar. Bahkan dia berani mati demi imannya kepada Yesus. Selama Petrus tidak meninggalkan Tuhan, kegagalan demi kegagalan tidak akan membuat rancangan Tuhan di dalam hidupnya gagal. Berbeda dengan Yudas. Sebenarnya selama Yudas walaupun sudah mengkhianati Yesus, bahkan sudah menjual Yesus, selama dia tidak meninggalkan Tuhan, tetap Tuhan bisa membuat rancangan Tuhan dalam kehidupan Yudas tetap tergenapi. Hanya saja yang membuat semua yang Tuhan rancangkan tidak jadi di dalam hidupnya adalah Yudas sendiri, karena dia membunuh dirinya, yang artinya dia tidak memberi kesempatan kepada Tuhan untuk menolong. Dia tidak memberikan kesempatan untuk Tuhan membuat mujizat di dalam hidupnya. Demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya. Selama kita tetap ada di dalam Tuhan, kegagalan demi kegagalan tidak akan membuat rancangan Tuhan di dalam hidup saudara gagal. Karena yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan jadi dalam hidup kita bukan orang lain, bukan iblis, tetapi diri kita sendiri. Sama dengan Simson, pada waktu Simson gagal di dalam hidupnya karena dia bermain-main dengan pengurapan yang Tuhan berikan kepada dia. Bahkan dia telah membocorkan hal yang seharusnya menjadi rahasia, yaitu di mana letak kekuatannya. Pada waktu dia membocorkan rahasianya, sehingga kemudian Roh Allah meninggalkan dia. Yang kedua, dia menjadi tawanan. Yang ketiga, matanya dibutakan dan dia menjadi bahan tertawaan. Dia menjadi tontonan umum. Tetapi itu pun selama dia tidak bunuh diri, selama dia tetap mempercayakan dirinya kepada Tuhan, Tuhan tetap membawa dia kembali pada destininya. Sehingga pada akhirnya tetap Simson mencapai target, yaitu membunuh bangsa Filistin. Bahkan firman Tuhan berkata, orang Filistin yang dibunuh oleh Simson pada waktu matinya jauh lebih banyak daripada selama dia hidup. Pada waktu Simson sudah mengalami kegagalan sekalipun, tidak membuat rancangan Tuhan gagal atas hidupnya. Saat dia kembali kepada Tuhan, dia tetap mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Sehingga pada waktu dia bertobat, Tuhan mengembalikan urapannya 2 kali lipat untuk mengejar apa yang tertinggal selama dia jatuh di dalam dosa. Demikian juga dengan Yunus. Yunus tidak ingin diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Sampai akhirnya pada waktu dia melarikan diri pun, Tuhan bisa merekayasa keadaan. Tuhan menghalangi dia. Kapal yang ditumpanginya tidak bisa bergerak karena ombak yang begitu kencang. Sampai akhirnya Yunus meminta kepada awak kapal supaya dia dibuang ke dalam laut, karena dia merasa bertanggung jawab untuk konsekuensi dari dosa yang dia lakukan. Karena Yunus pada waktu itu tahu bahwa kesalahan terletak pada dirinya, sehingga perahu itu tidak bisa maju maupun mundur karena dia lari dari panggilan Allah. Tetapi tetap selama Yunus tidak meninggalkan Tuhan, selama Yunus tidak bunuh diri, selama Yunus tetap mempercayai Tuhan, Tuhan bisa merekayasa keadaan dan membuat Yunus tetap menggenapi panggilannya. Pada waktu Yunus dilempar ke dalam laut, apa yang terjadi dengan rekayasa Tuhan? Yunus ditelan ikan yang besar sehingga dia tidak perlu tenggelam dan mati. Bahkan ikan itu kemudian membawa dia sampai ke Niniwe, sehingga panggilan Tuhan dan rancangan Tuhan atas Yunus tetap tergenapi. Simson sudah menjadi buta, bahkan dia menjadi seorang tawanan dan menjadi bahan ejekan dan bahan tertawaan bagi banyak orang. Tetapi selama dia tetap tidak meninggalkan Tuhan,
pada saat-saat dia harus membayar harga dari kesalahannya, maka Tuhan bisa mengembalikan keadaannya sehingga rancangan Tuhan tetap jadi dalam hidupnya. Itu sebabnya ada seorang hamba Tuhan yang mengajarkan luar biasa. Dia berkata, kalau kita berdoa, lebih baik kita berdoa, Tuhan, paksakan kehendak-Mu dalam hidupku, supaya Tuhan bisa merekayasa keadaan, sehingga pada waktu kita melakukan kegagalan sekalipun, Tuhan bisa merekayasa keadaan, membuat kita kembali pada rancangannya. Melalui firman Tuhan ini kita belajar, tidak ada kekuatan apapun, tidak ada seorang manusia pun yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan di dalam hidup saudara. Sekali lagi, yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup saudara adalah saudara sendiri. Sama dengan Adam dan Hawa, yang membuat mereka gagal bukan ular, tetapi keputusan mereka sendiri karena tidak mempercayai Tuhan. Ada seorang yang pernah konseling kepada saya. Dia berkata bahwa dia punya kehidupan yang penuh dengan kegagalan. Bahkan dia gagal menjadi seorang suami yang baik dan ayah yang baik bagi anak-anaknya. Kenapa? Yang dia selalu katakan setiap kali konseling, bukan hanya kepada saya, tetapi kepada orang lain. Dia selalu berkata bahwa hidupku gagal karena aku pernah dikutuk oleh seorang hamba Tuhan. Dia menceritakan ada seorang hamba Tuhan yang pernah berkata kepada dia, hidupmu sampai kapanpun tidak akan pernah berhasil karena kamu akan terus mengalami kegagalan hidup. Dan perkataan hamba Tuhan itu dia pegang, dia percaya, dan dia berkata sejak itu hidupnya terus mengalami kegagalan demi kegagalan. Dia tidak pernah mengalami keberhasilan dalam hidupnya. Dan dia berkata, semua karena dia sudah dikutuk oleh hamba Tuhan tersebut. Saudara, benarkah hidupnya gagal karena dikutuk? Salah, karena hidup kita tidak pernah ditentukan oleh perkataan kutuk dari orang lain. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 54 ayat 17 berkata, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Kenapa? Karena orang percaya ada di dalam perlindungan Tuhan. Orang percaya memiliki tudung perlindungan Tuhan, sehingga tidak ada senjata yang akan kena kepada kita. Juga di dalam Amsal 26 ayat 2 berkata, seperti burung mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Selama kita tidak berbuat kesalahan, siapapun yang mengutuk kita tidak akan kena. Tetapi kalau kita memang berbuat salah, segera pemberesan, minta ampun sama Tuhan, dan minta ampun kepada orang di mana kita bersalah, maka Tuhan akan menutup setiap celah dan tudung perlindungan Tuhan akan dikembalikan sehingga kutuk itu gugur dari hidup kita. Tetapi kenapa Bapak ini akhirnya gagal dalam hidupnya? Apakah karena kutuk? Tidak. Tetapi yang pertama, karena Bapak ini percaya dengan perkataan hamba Tuhan tersebut. Kedua, karena dia menyimpan pahit kepada hamba Tuhan tersebut. Dan yang ketiga, dia tidak mau dipulihkan. Setiap kali dikatakan bahwa Tuhan bisa memulihkan kamu selama engkau mau mengampuni hamba Tuhan tersebut dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Dan dia menolak untuk percaya. Jadi, apakah hamba Tuhan itu menghancurkan hidupnya? Ataukah iblis yang sudah menghancurkan hidupnya? Bukan. Karena semua orang bisa merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Iblis bisa merancangkan hal yang jahat dalam hidup kita. Tetapi selama hidup kita tidak menghancurkan diri sendiri, selama hidup kita tetap mempercayai Tuhan, dan kita terus berjalan dengan iman, maka semua rancangan yang jahat bisa Tuhan ubah menjadi berkat. Banyak orang yang gagal dalam hidupnya karena begitu ada yang menghina dia putus asa dan terus merenungkan perkataan penghinaan orang lain dalam hidupnya. Dan kemudian dia percaya, sehingga dia menghancurkan hidupnya sendiri. Tetapi seseorang yang percaya kepada Tuhan, pada waktu dia dihina, pada waktu dikatakan dia tidak akan pernah berhasil, pada waktu dia dilecehkan, pada waktu orang berbuat jahat kepada dia, justru dia ingin membuktikan bahwa dia tidak seperti yang orang katakan, tetapi dia adalah orang seperti yang Tuhan katakan. Dan dia akan membuktikan bahwa perkataan Tuhanlah yang jadi dalam hidup dia,
bukan perkataan orang lain. Kesaksian nyata, dan ini sudah pernah masuk film, yaitu orang hitam yang ingin menjadi tentara. Pada saat itu, orang hitam masih dipandang sebagai orang kelas kedua, sehingga tidak ada orang hitam yang boleh masuk menjadi tentara. Pada waktu orang ini sangat menginginkan untuk masuk tentara, ada seseorang yang menolong dia dan memberi semangat kepada dia, dan orang itu menerimanya menjadi tentara. Tetapi seorang komandan dengan pangkat yang lebih tinggi menolak orang ini, dan dia berkata, orang ini tidak akan bisa menjadi tentara yang baik. Dia adalah seorang pecundang, dia akan menjadi tentara yang gagal, dan sebagainya. Pada waktu orang hitam ini dihina, dilecehkan, bahkan menjadi bahan tertawaan, tidak membuat dia menyimpan kepahitan, tidak membuat dia menjadi kecewa ataupun mundur. Tetapi justru ejekan dan penghinaan itu membuat dia ingin membuktikan bahwa dia tidak seperti yang orang itu katakan. Akhirnya justru dia bisa membuktikan, dia bisa menjadi tentara yang berprestasi dan membuktikan dia adalah orang yang mencintai negaranya. Melalui firman Tuhan ini kita belajar, tidak ada kekuatan apapun, tidak ada seorang manusia pun yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan di dalam hidup saudara. Sekali lagi, yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup saudara adalah saudara sendiri. Jadilah orang yang punya mental pemenang. Pada waktu saudara menghadapi tantangan, pada waktu saudara menghadapi hinaan, pada waktu saudara dilecehkan, jangan menjadi kecewa atau mundur. Jangan menyimpan kepahitan, karena dengan kepahitan saudara sedang membuat apa yang dikatakan musuh itu jadi dalam hidup saudara. Tetapi milikilah mental pemenang. Walaupun mereka merancangkan banyak kejahatan dalam hidup saudara, saudara bisa tampil sebagai pemenang, karena Tuhan yang akan mereka rekakan segala yang jahat itu menjadi kebaikan bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati.